wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidik yang berdedikasi cerita-cerita generasi serta bagaimana mereka membentuk masa depan generasi kita. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah sebagai host kita pada hari ini. Kalau begitu langsung saja ya kalian. Kita kedatangan kedua narasumber kita pada hari ini. Di samping kiri saya ada Aldi sebagai narasumber, di samping kanan saya ada Lisa sebagai narasumber. Dan sekarang saya akan mengabarkan beberapa tentang apa sih hal yang kamu menunjukkan? Hal yang menurut saya, hal yang menyenangkan dalam mendidik itu melihat murid memahami pelajaran apa yang kita sampaikan kepada mereka dan melihat mereka berkembang dan dapat mencapai tujuan mereka masing-masing. Bagaimana sih cara pendidik membantu siswa dalam bersekolah? Ya, begini, pendidik dapat membantu siswa yang kesulitan belajar dengan berbagai cara seperti identifikasi kesulitan. Maksudnya, kita sebagai pendidik perlu mengidentifikasi jenis kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Misalnya kesulitan dalam memahami materi, kesulitan dalam berkonsentrasi, kesulitan dalam memahami konsep, dan atau hambatan yang dialami oleh peserta didik seperti hambatan emosional. Kemudian ada yang kedua, kita sebagai pendidik harus berperan sebagai pendekatan individual. Nah, di mana pendidik harus memberikan perhatian khusus pada peserta didik, kepada siswa yang kesulitan belajar, seperti memberikan bimbingan secara satu persatu dan menyesuaikan metode yang bagaimana agar supaya dapat dipahami secara cepat oleh peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian ada yang ketiga, memberikan materi yang dapat dikelola. Nah, sebagai pendidik kita akan memecah materi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih singkat, yang lebih gampang untuk dipahami oleh peserta didik sendiri. Nah, kemudian ada yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Nah, sebagai pendidik kita harus menerapkan metode yang beragam seperti pembelajaran visual, pembelajaran audio, atau kinestik untuk menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Nah, kemudian yang kelima ada motivasi dan dukungan emosional. Nah, kita sebagai pendidik harus memberikan pujian dan dorongan yang positif. Pendidik juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana siswa merasa aman untuk bertanya dan membuat kesalahan. Kemudian ada yang keenam, melibatkan orang tua. Nah, sebagai pendidik kita harus mendiskusikan perkembangan siswa dengan orang tua, sehingga dukungan peserta didik itu dapat diberikan oleh orang tua di rumah. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Nah, di mana secara berkala evaluasi efektivitas pendekatan yang diterapkan dan melakukan penyesuaian yang sesuai dengan diperlukan. Ya, jadi pendekatan yang fleksibel dengan penuh empati sangat penting bagi peserta didik. Tujuannya apa? Untuk membantu siswa mencapai potensi mereka masing-masing sesuai dengan kapasitas yang bisa diperoleh oleh mereka masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Apa sih yang membuat seorang pendidik menjadi hebat? Baik, seorang pendidik menjadi hebat karena
memiliki pengetahuan yang mendalam dan kemampuan komunikasi yang baik terhadap siswa. Mereka berkreatif dalam metode pembelajaran dan menjadi teladan dan mampu memberikan motivasi kepada siswa. Kenapa sih pendidik dasar itu? Pendidikan dasar sangat penting bagi seseorang. Mengapa? Karena tujuan dari pendidikan dasar itu dapat membentuk fondasi bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional seseorang. Ada beberapa alasan utama mengapa pendidikan dasar itu penting. Yang pertama ada fondasi pengetahuan dan keterampilan dasar. Nah, di sini pendidikan dasar membagikan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, menggambar, dan berhitung yang esensial untuk kehidupan sehari-hari dan pembelajaran di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, kemudian yang kedua ada pembelajaran kognitif, di mana anak-anak harus belajar berpikir secara logis, memecahkan masalah, dan memahami konsep dasar yang penting untuk pembelajaran lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada pembentukan karakter. Nah, di sini pendidikan dasar membantu anak memahami nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan sosial seperti kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Kemudian ada kesempatan untuk masa depan. Nah, pendidikan dasar merupakan langkah yang paling pertama untuk menuju pendidikan menengah dan tinggi, yang berperan besar dalam membuka peluang kerja yang lebih baik dan berkualitas hidup yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendidikan dasar yang baik, individu menjadi lebih mampu berkomunikasi secara positif dengan masyarakat, mampu mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesadaran kesehatan dan lingkungan sekitar. Nah, jadi pendidikan dasar bukan hanya tentang mempelajari tentang memperoleh pengetahuan, tetapi pendidikan dasar itu juga mempelajari tentang membentuk kepribadian dan kemampuan sosial anak-anak. Apa sih yang harus dikenal soal pendidik? Baik, tugas utama menurut saya dalam mendidik adalah bagaimana cara kita mendidik siswa dengan menanamkan di dalam dirinya yaitu nilai moral dan karakter. Dan yang kedua itu bagaimana kita caranya membimbing siswa dalam mengatasi masalah akademik maupun diri pribadi mereka masing-masing. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi. Maksudnya bagaimana cara mengevaluasi siswa dengan cara kita melihat perkembangan pembelajaran yang telah kita berikan kepada mereka. Dan yang keempat adalah memberikan motivasi untuk lebih giat belajar untuk mencapai tujuan dan cita-cita peserta didik tersebut. Bagaimana tadi pendapat Anda dari penyelenggara tadi? Ya, benar yang dikatakan saudara tadi bahwa tugas utama seorang pendidik memang harus mengajar. Nah, mengajar di sini pendidik harus berperan dalam menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan membimbing siswa dalam memahami serta mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Kemudian yang tadi saya sampaikan Saudara Ishak ada yang mendidik. Nah, mendidik ini di mana pendidik harus berperan dalam mengembangkan karakter, nilai moral, dan sikap yang baik pada peserta didik sehingga
pendidik, kita harus benar-benar untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah diberikan kepada kita itu sendiri. Nah, di mana kita sebagai pendidik harus menilai kemajuan belajar siswa, bisa melalui tes, melalui ujian, melalui tugas, dan kita juga bisa memberikan metode lain untuk memahami perkembangan siswa dan efektivitas pembelajaran. Nah, di sini saya menambahkan sedikit poin penting bagi tugas pendidik. Nah, yang pertama ada merencanakan pembelajaran. Nah, sebagai pendidik kita harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana pembelajaran itu harus terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta tujuan pendidikan, agar mereka lebih dapat cepat memahami dan menangkap pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Kemudian ada poin kedua, ia menyediakan bimbingan dan dukungan. Nah, di sini sebagai pendidik mereka harus memberikan bimbingan kepada siswa baik dalam aspek akademik maupun personal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu mereka menghadapi tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian ada poin ketiga, yaitu menjadi teladan. Nah, pendidik itu harus menjadi contoh, menjadi teladan yang baik dalam hal berperilaku, kejujuran, kedisiplinan, dan bertanggung jawab dalam memberikan materi kepada peserta didik. Kemudian ada poin terakhir aku dapat ya, yaitu mengelola kelas. Nah, di sini pendidik harus berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung partisipasi aktif semua siswa, serta mengelola disiplin dan mengelola kedisiplinan dalam kelas. Ya, jadi pendidik juga memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi siswa, baik itu sesuai minat dan bakat mereka, serta membangun lingkungan belajar yang inklusif dan sportif. Ya, jadi itu tadi pemaparan materi mengenai pendidik yang telah disampaikan oleh Pak Jurnal Sumber. Saya akan menunjukkan ketentuan materi dari modul kedua dan kita yaitu pendidik juga memiliki peran dalam mengembangkan potensi siswa sesuai minat dan bakat mereka, serta membangun lingkungan belajar yang inklusif dan sportif. Menjadi pendidik adalah profesi yang menyenangkan karena melibatkan pengalaman membangun dan mengembangkan siswa untuk menjadi pendidik yang hebat, diberikan kesabaran, kreativitas, empati, serta kemampuan untuk membantu siswa yang menghadapi kesulitan belajar. Pendidikan dapat menjadi landasan penting bagi anak-anak, baik dalam aspek akademik maupun pendidikan karakter mereka. Secara keseluruhan, peran pendidik dari sekedar mengajar mereka adalah pembimbing, motivator, dan pelajar bagi siswa. Nah, itulah podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memasukkan podcast kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada penonton sudah mendengarkan kita pada hari ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.